Masuk pasal yang pertama, yakni wajib atas seseorang mukallaf untuk mengetahui sifat wajib yang berada di hak Allah Ta'ala, sifat mustahil dan sifat jaiz pada Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amidana bi asrarihi fid darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, kepada setiap orang yang mukallaf. Diwajibkan atas apa? Ayya'rifa, agar mengetahui ma segala sesuatu yajibu yang wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Wama, dan segala sesuatu yastahilu yang mustahil, ya. Wama yazuzu, dan yang datang adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kepada semua orang yang sudah mukallaf harus mengetahui terhadap sifat yang wajib di Allah, yang mustahil dan juga sifat yang jaiz, ya. Jadi wajib kita mengkaji kajian tauhid, hukumnya fardu ain. Kemarin sedikit sudah dibahas di dalam muqaddimah. Wajib di sini ada dua. Yang pertama wajib secara ilmu fikih, yang kedua wajib secara usul fikih. Nah, wajib yang dikatakan yajibu yang tadi di awal itu wajibnya adalah secara ilmu fikih. Apa yang dimaksud wajib secara ilmu fikih? Ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'adallahu tarikahu bil iqab. Maka sesungguhnya wajib di sini adalah Allah telah menjanjikan kepada orang yang melaksanakannya dengan suatu pahala, dan Allah mengancam kepada seseorang yang meninggalkannya dengan suatu siksa atau suatu azab. Jadi kalau kita nggak berusaha mencari tahu, ini bisa dapat siksa. Ya, karena wajibnya secara syar'nya atau secara fikih, bukan usul fikih. Kalau usul fikih adalah wajib perintah, ya. Jadi kalau kita nggak ngaji ini tauhid, ini dosa. Dan uniknya tauhid itu, kita itu ayya'rifa, ya wajibnya mengetahui. Nah, syukur-syukur bisa faham. Nah, kalau nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha mencari kefahaman tentang ketauhidan. Maka wajib belajar. Makanya alhamdulillah kita sedang belajar, ya. Belajar tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya la ilaha illallah. Baik. Yang dinamakan wajib itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Itulah namanya wajib. Kalau dikerjakan dijanjikan oleh Allah suatu sawab, suatu pahala. Hadiahnya surga, kenikmatan dunia dan akhirat. Tapi bagi orang yang meninggalkannya adalah ancamannya siksa. Tempat kembalinya neraka kalau tidak bertobat. Ya, jadi kalau tauhid udah ngajinya itu, nggak lepas dari itu, ya. Jadi wajib tahu. Ala kulli mukallaf. Nah, siapa sih yang dinamakan mukallaf? Mukallaf adalah orang yang baligh, laki-laki, wanita yang sudah sampai usia pada usia yang ditentukan oleh syara, berakal,
mau iman mau kagak orang urusan, yang penting balik aja ya. Nah, maka tetap jatuh hukum kepada seseorang tersebut wajib bermakrifat atau wajib mengetahui apa tadi, sifat wajib hak pada Allah Ta'ala, mustahil pada Allah Ta'ala, dan sifat jaiz pada Allah Ta'ala. Balik nih ya. Kalau belum balik nggak apa-apa, belum balik ya. Jadi kalau sudah balik wajib tahu, wajib ngaji berarti ya. Jadi kata husnuzon, kalau ada orang kok belum pada ngaji tauhid, maka husnuzon mungkin dia belum balik itu ya. Anaknya 4 ustad ya, belum balik kemudian 4 ya. Ya. Jadi balik itu yang berakal, balik berakal. Nah, jadi kalau seumpamanya balik udah tapi nggak mau ngajikan wae, berarti nggak berakal. Apa itu namanya bahasa Arab nggak berakal? Gelo. Nah, gelo itu berakal. Jadi memang wajib, Bang, wajib. Untuk kita adalah senantiasa mempersiapkan akidah itu yang betul-betul kuat, betul-betul kuat. Ya, maka wajib kita mengetahuinya. Wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Kalimat ay ya'rifa maknanya adalah bermakrifat. Di dalam ilmu tauhid ya, bermakrifat itu berbeda dengan bermakrifat secara ilmu tasawuf ya. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu bermakrifatnya 3: ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Itu kan kayak sudah mantep banget ya. Tapi di dalam tauhid itu di bawahnya kan, itu di bawahnya ya. Maka ada kalimat yang senantiasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah wa man arafa rabbahu faqad jahilan. Jadi barang siapa ya di dalam babagan tasawuf orang yang mengerti dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, di dalam tauhid disambung, barang siapa yang mengetahui Tuhannya, maka dia akan menjadi orang yang bodoh. Tuh, ya. Makanya banget dalil orang-orang yang senantiasa langlang buana mencari jati diri. Padahal jati mah ada di Jawa Timur bikin meja. Ya, jati diri yang sono-sono, jati diri mah sudah jelas, jati diri berarti ada pada diri kita sendiri. Ya. Ngaji diri itu nggak susah kan, ngaji diri itu adalah introspeksi diri, itu bercermin, merasa diri, tidak merasa paling hebat, paling bangga, ngaji diri, nggak usah warna-warna. Ngaji mah tauhid, fikih, ya, ma'rifat tuh. Itu pun sama sebetul isinya, ngaji diri juga ya. Jadi pada dasarnya ya, bermakrifat ini di dalam tauhid adalah idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun, menemukan keyakinan yang pasti yang tidak berubah-ubah dan juga tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Tuh, ya. Jadi kalau kita bermakrifat secara tauhid itu adalah idrakun jazimun, menemukan keyakinan yang pasti kan, ya. Tidak ada keraguan. Artinya beda getarannya dengan orang yang bertauhid, pengamal tauhid.
ya, dengan orang pembaca tauhid dari kalimat zikirnya saja berbeda. Ya. Kalau orang hanya pembaca, kita pembaca ya, kita pembaca dan berusaha untuk senantiasa belajar lah ya, belajar bertauhid. Ini kalau orang pengamal tauhid itu kalimat zikirnya yang keluarnya sama, wiridnya sama, tapi faidahnya berbeda. Kalau orang sudah betul-betul akidahnya lempeng lurus, keyakinan secara ma'rifat kepada Allah kuat, maka yang keluar dari lisannya kalimatnya sama dengan orang yang pembaca saja, la ilaha illallah, tapi faedahnya dan fungsinya beda. La ilaha illallahnya kita dengan la ilaha illallahnya para kiai beda keluarnya fungsinya. Ya, kalau mereka ketika mengeluarkan la ilaha illallah itu kan, ya, bisa sampai menggetarkan hati, menggetarkan jiwa mereka, teringat atas dosa dan kesalahan mereka, sehingga tanpa disengaja terteteslah air mata, yang dimana air mata ini penuh dengan suatu penyesalan dosa yang faidahnya menjadikan suatu ampunan dosa. No, la ilaha illallah sampai nangis kan? Sampai pernah la ilaha illallah nangis? Pernah, cuma nangisnya banyak faktornya, entah karena zikirnya, entah karena saking puyengnya lah. Ya Allah, lihat para ulama, masya Allah, sama kalimatnya sama, yang keluar sama, tapi ruh yang berbeda. Ruhnya yang berbeda. Zikir la ilaha illallah kita dengan zikir la ilaha illallahnya orang thariqah itu zikirnya sama, ruhnya beda. Maka kalau udah 40 tahun ke atas harusnya bai'at. Ya. ya mungkin di sini baru 20 ke bawah semua kira-kira. Ya, kalau bisa masuk gerbong supaya kita lebih paham, ya, lebih ada ruh lagi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bermakrifat secara ilmu tauhid itu adalah idrakun jazimun, menemukan sesuatu kepastian yang menguatkan jiwa raga kita. Ya. Jadi yakin la maujuda illallah, Allah aja. Ya. Kalau kita nggak meyakinkan itu, maka akan ada salah satu sifat pada diri manusia yang dinamakan adalah sifat khiyali. Sifat khiyali itu adalah bayangan jiwa, ya, yang belum sampai pada tahap kepercayaan. Jadi yuk biasa aja, hanya mengakui saja Islam, apa itu, KTP, KTP Islamnya. Nah itu bisa ada sifat khiyali, dia mengakui Allah Tuhan saya, Allah menciptakan saya, tapi tidak sampai kepada keyakinan. Nah yang begini maka belum menamakan ma'rifat atau mengetahui daripada hak-hak sifat yang berada pada Allah Ta'ala secara keseluruhan. Tuh ya, paham ya? Nah, lalu ada yang namanya sifat wahmun. Sifat wahmun. Apa itu sifat wahmun? Tersiratnya suatu keyakinan yang persentasenya kurang dari 50%. Ya, berarti 30% doang. Ya, 40% kepercayaan sama Gusti Allah. Nah, jadi kalau begitu biasanya belum bisa menempatkan hati dengan sesuatu yang tepat, sehingga banyak kita mengeluh kepada Allah, banyak kita itu nggak menerimakan pemberian Allah, mencaci maki Allah, ya. Ini karena apa? Ya karena tidak adanya suatu idrakun jazimun, tidak ada suatu kemakrifatan bertauhid kepada Allah. Jadi berani kita mau Allah nggak adil, gini tuh ini, waduh, ya mencaci maki kepada Allah.
Saya kerja sampai pagi-pagi lagi dapat 20.000 doang. Mencaci maki Allah. Lalu hidup ini amat ya. Kalimat aja itu kan bisa diartikan beberapa arti ya. Kalimat aja. Tidak semua yang itu mengeluh kan ya. Baik. Jadi kalau yang tidak semua itu mengeluh. Jadi kalau nya begitu ngeluh. Uyang banget hidup. Kayaknya kita doang yang belangsak. Alah, kepriwe kieu lah. Aduh. Orang wetan maning bae. Ya. Itu ngeluh. Kenapa? Salah satu sebabnya ya karena itu tidak ada idrakun jazimun kan. Tidak adanya ketauhidan di dalam hati kita kepada Gusti Allah. Ya, karena tauhid itu adalah setiap gerak-gerik kita manusia selalu dilihat dan diawasi oleh Allah, dan apa yang terjadi pada kita sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tidak ada yang kita sesali. Nah, makanya tauhidlah mengatur kepada itu supaya kita tidak menjadi orang yang kufur akan nikmat Gusti Allah. Karena ancaman orang yang kufur, inna azabi la syadid. Naudzubillah. Paham ya? Oke. Nah, pokoknya paham atau paham, kalau ditanya mantuk aja biar cepet ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli mukallafin ayyarifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Orang-orang yang senantiasa berkeyakinan dengan sesungguhnya kepada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut adalah orang yang senantiasa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara makna yajibu fi haqqihi ta'ala, ya, kata wajib pada hak Allah ta'ala, yang pertama adalah meyakini akan 20 sifat, ya, 20 sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang ditangguhkan, ya. Jadi hak Allah ini yang 20 bukan ditangguhkan hasil keputusan ulama, ya, mustahidin. Ini ulama sepakat Allah ini memiliki hak 20, nggak bisa lebih, kalau kurang bolehlah dikit, nggak bisa. Jadi hak Allah itu adalah tidak diputuskan oleh ulama dan juga tidak diputuskan oleh para rasul, bukan? Ya, jadi itu sudah menjadi suatu bagian yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau adanya sifat Allah itu dikarenakan Allah menciptakan alam dunia dan seisinya, lalu adalah sifat hak Allah. Tidak, mau ada ini alam mau tidak, hak Allah pasti ada. Salah satunya adalah sifatun wujud, wujud Allah ada, ya, wujud Allah itu ada. Jadi mau adanya alam ini, mau tidaknya ada alam ini, wujud Allah, zat Allah itu pasti ada. Jadi tidak terpengaruhi dengan ciptaannya, gitu, tidak terpengaruhi. Nah, adapun yang namakan mungkin dari 20 sifat Allah itu ada persamaan, itu namanya tasbih tasmiyah. Seperti ada raja, Allah merajai, Allah itu raja di atas segala raja, ya. Raja dulu kan sebelum zaman presiden, zaman kerajaan, dinasti king kan, pemerannya Jet Li itu. Dinasti king. Aduh ya Allah, ya, itu kerajaan. Nah, itu namanya tasbih tasmiyah. Ada raja juga, ya, tapi Allah lah raja di atas segalanya. Itu adalah tasbih serupa saja, ya. Itulah makna wajib hak Allah Ta'ala. Wujud artinya ada. Itu nit-nitan wae kan. Udah mojehnya ya. Oh tuh kan.
Dapat dan ya. Nah, wujud artinya ada, mustahil Allah itu tidak ada. Syairnya wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrati radatil ayya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu sifat wajib pada Allah Ta'ala. Dulu sering pakai sholawatan ya, saya seorang beda ganti sama yang dengar paling ya ganana sering dengar kita ya. Dulu mah sampai apa gitu, bukan ngapalin gitu kan wujud kita, enggak, karena sering dengernya kita jadi hafal. Nah, itulah sifat wujudnya Allah Ta'ala yang sudah terbayangkan oleh akal gorizi kita. Gorizi ini akal kita manusia, akal kan dua, ada akal gorizi, ada akal tabi'i. Akal gorizi adalah akal kita manusia, akal tabi'i adalah akal yang dimiliki oleh hewan. Jadi kita itu akalnya gorizi, jadi masuk akal. Nah, itulah sifat wujud Allah Ta'ala. Allah itu ada. Mana dalilnya Allah Ta'ala? Qul man rabbus samawati wal ardi lillah. Itu dalil. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu alasan untuk kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terbesit di dalam jiwa kita ya, Allah itu seperti apa tidak, karena akal kita tidak akan mampu untuk ya menteliti atau memikirkan akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib kita imani yang pertama adalah sifat wujud pada Allah Ta'ala ya. Mustahil Allah Adam. Apa itu Adam? Tidak ada. Makanya Nabiullah Adam dinamakan Adam karena tadinya tidak ada lalu diadakan, yang tadinya ada tiada, itulah ada. Nah, Allah mustahil. Allah itu tiada awal, tiada akhir, ada terus. Wah, mau ada mau tidak kayak yang diciptakan, Allah sudah pasti ada. Tuh. Jadi kalau ada yang namanya Adam di sini ya, tadinya tidak ada itu jadi ada ya. Dan Allah tidak melahirkan dan tidak dilahir, lam yalid walam yulad. Baik, itu saja ya, karena sudah maghrib. Nah, yang pertama sifat wajib Allah adalah sifat wujud, lawan katanya adalah ada. Mustahil Allah tidak ada. Wa dalilun ala zalik wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rahmati sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummati sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbina nafa'na bima 'allamtana. Rabbina 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbin fakina wa faki alana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bitalumi tawassalna bitalimi antarzuqa nawasi'a wa antarzuqa nal amana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.